Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini adalah Oppo Reno 11F dengan ColorOS 14. Video ini disponsori oleh Oppo Indonesia. Nggak ada yang bercanda, video ini nggak ada sponsornya kok. Tapi kalau Anda ngerasa terbantu sama konten ini dan pengen konten kayak gini ada lagi nanti, Anda bisa bantu kami dengan kirim super thanks atau klik link affiliate yang ada di kolom deskripsi di bawah. Oppo Reno 11F, ini HP emang agak lain ya. Saya ngelihat ini seri Oppo yang price to performance itu paling bagus dalam setahun 2 tahun terakhir ini. Bulan lalu aja Oppo tuh ngeluarin Reno 11 yang versi standar ya. Itu kan harganya 6 juta. Dia pakai chipset Dimensity 7050 dan storage-nya UFS 2.2. Nah, bulan ini Oppo ngeluarin Reno 11F harganya 4,6 juta dengan chipset yang sama-sama Dimensity 7050. Tapi yang menarik, ini tuh udah pakai UFS yang lebih ngebut Pak, yaitu UFS 3.1. Ya emang sih dari segi layar sama kamera itu jelas beda banget. Tapi buat Anda yang nggak terlalu peduli sama layar lengkung kayak saya ini dan kamera yang B aja gitu ya karena nggak ada OIS-nya, Oppo Reno 11F ini jelas pilihan yang cukup menarik. Apalagi kalau Anda tuh kenal atau punya teman promotor Oppo yang bisa dimintain diskon. Dari harga normal 4,6 juta, bisa-bisa Anda dapetin Oppo Reno 11F ini dengan harga 4 jutaan kecil atau malah 4 juta pas. Menarik banget kan? Ya kalau dibanding sama merek lain, Oppo Reno 11F ini memang bukan si paling price to performance. Tapi ingat, ini HP Oppo. Dia nggak pernah ada isu goib, mati total, banyak iklan, like cyber, service center yang dikit-dikit bilang kesalahan user, atau sales toko yang jual garansi dan bilang itu garansi cuma software doang, dan lain-lain. Oppo Reno 11F ini out of the box udah pakai software Oppo yang paling baru, yaitu ColorOS 14. Nah, di video kali ini saya bakal share beberapa tips atau settingan awal yang saya lakuin di HP Oppo dengan ColorOS 14. Jadi buat Anda yang baru pertama kali pakai HP Oppo atau sebelumnya udah pakai tapi baru update software ke ColorOS 14, Anda bisa langsung sesuaiin settingan-settingan yang ada di video ini biar lebih maksimal pemakaiannya. Nah, buat Anda yang baru update ke ColorOS 14 atau emang udah bawaan kayak di Reno 11F ini, perlu nih otak-atik bagian yang pertama kali dilihat ketika kita pakai HP. Apalagi kalau bukan home screen-nya. Nah, ini caranya juga gampang banget, tinggal cubit aja dari bagian home screen dan di sini Anda udah bisa modif wallpaper, widget sampai icon aplikasinya. Kalau buat wallpaper, live wallpapernya ColorOS ini emang selalu menarik ya, kayak wallpaper yang bunga mekar ini. Jadi dia tuh kayak representasi screen time kita selama pakai HP. Ini tinggal kita atur aja batas waktu screen time-nya, misal 3 jam gitu ya. Nanti kalau udah melebihi batas, itu bunga tuh bakal berhenti tumbuh, berhenti mekar, dan akan mati. Warnanya sendiri juga ngerepresentasiin aplikasi apa yang paling sering kita pakai. Kalau udah bosan ngotak-atik wallpaper, coba deh move on ke setup iconnya yang gak kalah nangis di sini. Ya, dibandingin sama skin HP Android lain, memang ColorOS di sini terniat sih untuk custom iconnya. Ini berasa kayak lagi ngotak-atik di custom ROM. Tab yang custom di sini kita bisa modif bentuk, lakukan sampai ukuran iconnya. Nah, biar selaras sama tema, yang bagian Adobe System Colors ini juga diaktifin ya. Plus disable aja nama aplikasinya biar kelihatan minimalis. Beuh, kalau udah kayak gini tuh warna iconnya langsung lebur sama sistem. Tapi warna icon yang lebur itu cuma icon aplikasi bawaan dan beberapa aplikasi pihak ketiga aja ya, alias belum merata. Nah, di setting more ini opsional aja sih mau nyalain yang mana. Tapi kalau saya sih wajib banget buat ngaktifin double tap to lock buat kunci layar nggak pakai tombol power. Dan juga ngaktifin one hand operationnya ya, supaya saya bisa ngakses aplikasi di mode home screen lewat jempol doang. Nah, sebenarnya custom home screen di ColorOS 14 ini nggak cuma itu doang ya. Kalau Anda masuk ke setting wallpaper and style, itu ada sabrek lagi fitur-fitur yang bisa dikustomisasi di sini. Untuk menu Colors and Quick Setting, ini saya ambil warnanya dari warna wallpaper ya, biar selaras sama icon aplikasi yang udah di setup tadi. Terus buat yang HP-nya juga udah dukung AOD atau Always On Display, nyalain juga nih musik playback di Contextual Info, supaya bisa gonta-ganti track lagu langsung dari tampilan AOD-nya. Tapi sementara ini baru Spotify doang ya yang bisa ditampilin di sini. Terus opsi Smart Suggestion di sini juga diaktifin aja sih. Jadi kalau Anda lagi order ojol atau beli jajanan online, nanti info update-nya tuh bisa langsung diintip dari tampilan AOD-nya. Nah, untuk region negara kita sendiri yaitu Indonesia, layanan delivery online yang bisa ditampilin di AOD ini sementara baru buat aplikasi Grab aja ya. Aplikasi kayak Gojek, Maxim, sayangnya untuk sementara ini belum bisa. Oke lanjut, sekarang kita masuk ke setup layarnya nih. Nah, biar pengalaman scroll-scroll layar itu lebih smooth, tapi konsumsi baterai juga tetap aman, di settingan refresh rate ini mending nyalain aja yang auto gitu. Kayak di Reno 11F ini kan udah pakai yang 120 Hz ya. Tapi ya nggak selamanya atau nggak setiap waktu dia
ngendur terus di 120 Hz. Kadang kalau nggak dibutuhin ya dia bakal turun ke 60 Hz. Cuma problemnya kalau kita ngeset auto kayak gini, ada sih beberapa aplikasi yang dipaksa turun ke 60 Hz ya, karena memang sebenarnya nggak perlu-perlu banget. Contohnya kayak aplikasi YouTube gitu. Dan kita kan nonton video di YouTube kan memang nggak perlu pakai FPS atau Hz yang tinggi-tinggi gitu ya. Cuma kadang kita butuh tuh scroll-scroll yang lebih smooth. Apalagi kalau kita lagi buka kolom komentar gitu. Kita scroll-scroll kolom komentar itu kalau 60 Hz nggak enak banget sih. Nah kalau kebutuhan kayak gini mending langsung aja nyalain yang opsi high, terus scroll ke bawah, dan di sini tuh kita bisa nge-custom refresh rate di tiap aplikasi gitu. Jadi ya kalau misalnya konteksnya di YouTube ini, saran saya sih mending nyalain yang 120 Hz. Jadi pas kita lagi nonton dan kita lagi scroll-scroll kolom komentar, dia tuh bakal pakai screen refresh rate yang paling tinggi. Nah, buat kalian yang doyan multitasking, wajib banget nih aktifin fitur yang namanya Smart Sidebar di ColorOS 14. Nah, ini menu ada di bagian special feature ya, di bagian setting. Jadi, di Smart Sidebar yang baru ini, sekarang udah ada yang namanya File Dock. Ya, ini semacam kantong serbaguna nih, yang bisa nampung konten-konten yang di copy-paste dari setiap aplikasi. Misalnya kita pengen bikin artikel kompilasi nih dari berbagai sumber. Daripada kita ribet bolak-balik dari notes ke browser, belum lagi masuk ke galeri buat ngambil foto, pakai File Dock ini kita bisa ngumpulin dulu nih konten-konten teks atau foto yang mau kita kompilasi. Baru kalau udah kekumpul semua, tinggal panggil-panggilin aja dari File Dock di sini. By the way, kalau Anda pakai HP dan tablet Oppo, sebenarnya konten-konten yang udah kesimpan di File Dock tadi itu bisa saling disinkronin antara dua perangkat. Ya selama keduanya ini pakai ColorOS 14 ya. Tapi sebelum itu pastiin fitur auto sync di sini aktif dan Anda udah sama-sama login akun Google ya yang sama gitu ya antar dua perangkat tadi. Nah, selain File Dock, Smart Sidebar di sini juga kepake banget buat ngebuka aplikasi dalam versi mini window-nya. Ini tinggal drag di bagian bawah buat ngatur ukuran atau drag bagian atas buat ngatur posisi. Dan ini juga bisa di-combine ya. Ini maksimal kita bisa ngebuka 3 aplikasi dalam satu layar. Kayak misalnya contohnya di sini saya ngebuka aplikasi YouTube sama Chrome dalam tampilan split screen, dan aplikasi Quick Note saya buka dalam versi mini window atau floating window. Nah, by the way kalau 3 tampilan kayak gini, Anda biasanya buka aplikasi apa aja sih? Coba komen di bawah. Tapi sayang banget nih, ada satu fitur yang hilang di Smart Sidebar ini setelah ColorOS 14 ini keluar. Jadi sebelumnya di ColorOS 13 itu ada satu menu di Smart Sidebar yang kalau kita pakai buat nonton YouTube, kita tuh bisa play audionya di background. Kalau nggak salah dulu namanya background stream deh. Sebelumnya saya juga sempat ngeluhin ya fitur serupa yang hilang di HP Xiaomi atau Poco abis update ke HyperOS yang notabene sama-sama pakai Android 14. Ya sebenarnya nggak ada alasan yang jelas ya dari Oppo kenapa fitur ini hilang gitu. Tapi kemungkinan sama deh kayak yang ada nih Xiaomi atau Poco setelah update ke HyperOS. Ya kemungkinan ini kebijakan barunya YouTube ya yang nggak berkenan fitur ini ada. Karena ya harusnya jadi salah satu bagian dari fitur langganan premiumnya mereka. Ya fitur berbayar. Karena sebelumnya kita akses secara cuma-cuma. Ya sebenarnya nggak cuma-cuma dan nggak ilegal juga sih. Toh dengan fitur background stream yang sebelumnya tadi, iklannya juga tetap ada gitu. Kita nggak bisa nge-skip iklan di situ. Tapi ya udahlah ya, masih ada alternatifnya kok. Kayak misalnya kita buka YouTube dalam tampilan desktop di Google Chrome, terus kita play audio di background tuh masih bisa. Atau kalau mau yang sedikit lebih ribet, kita bisa install aplikasi browsernya Samsung dari Google Play Store. Itu tuh ada fitur buat play audionya di background juga. Ya kalau yang satu ini tinggal tunggu aja sih ya bakal disikat juga sama YouTube gitu. Karena ya secara cara kerja itu ya kurang lebih mirip-mirip sama background stream yang tadi. Oke lanjut, sekarang kita masuk ke setup galeri. Nah di sini ada fitur yang cukup menarik ya, yang mana kita juga bisa ngilangin background foto langsung dari galeri. Nggak perlu install aplikasi tambahan lagi. Nah ini tinggal hold aja ya sekitar 2-3 detik. Nanti tuh bakal muncul animasi yang misahin antara objek utama dengan backgroundnya. Dan semisal ada 2 objek ya di foto, kita tuh bisa milih gitu ya, mau ambil dua-duanya atau salah satu. Ini tinggal di tap aja, tinggal dipilih. Nah kalau udah dipilih, ini kita bisa langsung move ke File Dock, kita bisa save manual, atau bisa share langsung ke aplikasi chat sebagai stiker. Ya sejauh ini yang paling jauh sih, karena fitur cutout di HP-HP Android yang lain, itu biasanya nggak bisa misahin kalau objeknya tuh lebih dari 2 gitu. Jadi ya kalau misalnya ada 2 atau 3,
dan selama itu ada di depan background, dia tuh bakal langsung kepilih semua. Nah kalau di ColorOS 14, ini kita bisa milih salah satunya aja. Terus lewat galeri ini kita juga bisa bikin animasi GIF nih dari sekumpulan foto yang ada di galeri kita. Tinggal pilih aja foto-foto yang mau dijadiin animasi, terus tap yang create dan pilih yang GIF. Nah ini nggak langsung jadi animasi sih, nanti bakal ada opsi buat kita atur durasinya, terus interval antara videonya, sampai dengan rasionya mau ukuran berapa. Jadi bisa lebih custom lah untuk animasi GIF di sini. Untuk urusan privacy juga cukup dijaga ya di galerinya ColorOS 14. Jadi kalau Anda pengen mindahin foto-foto ke album yang lebih private, ini ya tinggal di setup aja pinnya atau bisa langsung disinkronisasi sama settingan fingerprint di HP kita. Tapi pastiin fitur private save-nya udah diaktifin dulu ya di settingan fingerprint tadi. Terus buat Anda yang sering share screenshotan chat ke media sosial atau kirim ke chatroom lain, misalnya nih ada bagian yang pengen di blur, ini tinggal edit aja dari galeri. Pilih yang pixelate, terus tap yang auto. Nanti otomatis tuh nama pengirimnya bakal di blur ya, dan Anda juga bisa blur manual juga kok di bagian tulisan di chat yang nggak pengen ditampilin. Cuma ada yang kurang ya, kalau pakai ColorOS, tapi kita nggak manfaatin kontrol gestur yang seru-seru di dalamnya. Jadi wajib banget nih, aktifin gestur-gestur standar kayak screenshot 3 jari, atau kita pengen screenshot bagian tertentu aja, tinggal tap 3 jari kita ke layar, terus di hold ya, sekitar 1-2 detik. Nah nanti kita bisa langsung milih nih, kita bisa ngarsir bagian yang pengen kita screenshot di tempat-tempat tertentu. Tapi yang paling magic ya dari segala gestur yang ada di ColorOS, itu tentu aja fitur air gesture-nya. Jadi kalau kasusnya kita lagi kotor nih ya, atau kita habis makan pakai tangan ya, terus ada panggilan telepon masuk nih, kita pengen nerima atau pengen reject, itu gampang, kita tinggal kibas-kibasin aja tangan kita ke depan layar gitu. Atau kalau kita pengen scroll TikTok nih ya, posisi tangan kita tuh lagi nggak memungkinkan buat nempel ke layarnya karena kotor atau suatu hal tadi, itu kita juga bisa langsung kontrol jarak jauh sekitar 20-40 cm. Nah jadi fitur air gesture ini wajib banget diaktifin. Cuma ya fitur gesture yang satu ini memang nggak bisa dipakai di semua aplikasi ya. Hanya aplikasi-aplikasi tertentu aja. So far sih baru berlaku buat aplikasi media sosial yang cukup populer. Oke lanjut, kalau untuk kamera, setting apa aja nih yang wajib di setup? Yang pertama, opsi grid line ini better diaktifin ya, buat ngatur komposisi framing yang lebih enak gitu. Terus untuk setting kamera video, saran saya sih opsi high efficiency ini mending dimatiin aja deh. Iya sih, fitur ini bisa bikin videonya tuh nggak ngabisin memori yang banyak. Tapi kalau di-share ke teman yang kondek HP-nya tuh beda, ya bisa-bisa nggak kebuka itu file videonya. Jadi ya harus di-convert lagi dan ribet. Terus buat Anda yang hobi foto rame-rame tiap lagi ngumpul dan suka bingung nih, minta tolong siapa buat montoin, kenapa nggak nyuruh HP ini aja buat ngatur itu semua. Nah untuk ini Anda bisa aktifin yang namanya interval shooting ya. Di sini Anda bisa atur berapa jumlah foto yang mau di-take, plus timer jeda waktu ambil fotonya. Daripada cuma ngeset timer doang tapi harus bolak-balik nge-shoot, pakai cara ini tuh jeda waktunya bisa kita pakai buat prepare gaya fotonya. Terakhir, buat maintenance dan keamanan HP-nya, semuanya tuh bisa diakses dalam satu pintu aja ya, yang namanya Phone Manager. Jadi misalnya HP Anda tuh performanya udah mulai nggak sat-set nih, tinggal buka aja Phone Manager terus klik atau tap Optimize di sini. Nah, Oppo juga punya tools buat menjaga performa mesin dan memori HP yang konon untuk makin lama, performanya tuh masih kejaga cukup baik. Nah, ini semua tuh ada di menu Dynamic Computing Engine. Di sini Anda bisa mantau beberapa file yang udah ditata ulang sama sistem, termasuk menjaga memori tetap stabil pas ngebuka banyak aplikasi di background. Terus kalau pengen ngumpetin aplikasi tertentu, ini juga bisa ya, tinggal masuk ke menu tools dan pilih yang hide apps. Udah, tinggal atur aja aplikasi yang pengen diumpetin. Nah yang menarik, kalau pengen ngebuka aplikasi yang diumpetin tadi, caranya tuh agak unik kalau di ColorOS 14 ini. Yaitu dengan cara ngebuka dial app, kayak kita lagi mau nelpon, terus kita masukin aja pin yang udah kita setup tadi. Nah dari situ tuh baru kebuka aplikasi yang udah diumpetin. Oke, jadi itu tadi settingan-settingan yang saya lakuin di HP Oppo dengan ColorOS 14. Nah, kalau Anda udah coba juga, ceritain deh di kolom komentar. Apakah update yang satu ini tuh lebih lancar dari software yang sebelumnya, atau justru malah ada masalah yang mengganggu? Kalau ada masalah, bisa coba share bareng-bareng ya di sini. Dan misalkan Anda punya settingan yang seru dan bermanfaat di ColorOS 14 HP Anda, tapi tadi belum sempat saya bahas, coba komen di bawah ya.
Ya, di sini dengan saya Arya undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya.